Pakaiannya apa sih? Ini itu kalau misalnya siapa apa dulu? Ya betul yang lagi ini mana tuh yo? Tuyo. Iya. Aduh, saya. Nomilan na po. Mukanya udah sebang itu nih kesep terus materi besar jadi semua mau foto di mana tapi ini kerja itu di atas tinta Iya, yang kalian bikin cantik, yang kalian bikin berapa? Bayar betul deh. Lagi penokok gitu. Anggan nih, kota mana mu? Telepon na yan. Kayak apa kare sih?
Del Jija mana Ipa? Ipa. Di mana? Jen. Biasanya kalau lewat tidak ada di Miskin, orang kaya, orang rendah, orang berpangkat, semuanya akan mendapatkan ujian. Cuman tingkat ujiannya yang berbeda-beda. Semakin beriman seseorang akan semakin diuji oleh Allah. Wahum la yuftan. Hadirin sekalian, minal khawf, dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta benda, wal wasamarot, wal anfus, dengan jiwa, wasamarot, dengan buah-buahan, wa basyir sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah memang menguji kepada kita, tidak semuanya ujian itu jelek, tapi kadang-kadang ujian itu bagus. Wa ilaina turja'un, akan kuuji hambaku dengan ujian-ujian yang baik maupun yang buruk, dan kepada Allah kamu akan kembali. Walan nablukum bisarrin wal khairin, akan kuuji hambaku dengan kejelekan dan kebaikan. Jangan disangka kalau kita mendapatkan rahmat Allah menjadi orang kaya tidak diuji. Tapi itu juga ujian, tapi ujian yang baik-baik. Orang yang punya anak diuji, orang yang tidak punya anak pun diuji. Kematian juga ujian. Kita menginginkan ujian yang baik. Olehnya itu Rasulullah menganjurkan berdoa kepada Allah. Allahumma la tab'luna illa billati hiya ahsan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau uji kami la tab'luna illa billati hiya ahsan, kecuali dengan ujian yang baik-baik. Orang ingin naik pangkat atau orang untuk naik kelas itu diuji dulu. Olehnya itu diuji dalam rangka meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi tidak usah takut diuji. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang lulus dengan ujian, maka tergolong orang yang beruntung. Tapi celakalah bagi orang-orang yang tidak lulus dalam ujian. Insya Allah kita semua ini diuji. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Iman itu terbagi dua bagian. Al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua bagian. Fanisfu sobri, fanisfu syukur. Separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Dia dapat dua kirat. Apa itu dua kirat? Mislul jabalainil azimaini, dua gunung yang besar pahalanya. Kenapa kita sia-siakan? Hadirin sekalian, jadi ada tugas 4 tadi, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Pada saat mayat itu diangkat ke kubur, siapapun itu mayat, orang Islam atau bukan orang Islam, Rasulullah menganjurkan untuk berdiri. Masih banyak mayat sudah diangkat masih duduk-duduk, merokok-merokok. Nah, begitu kita berangkat, sedangkan mayat majusi semuanya harus berdiri, kata Rasulullah, untuk menghormati mayat itu. Begitu berangkat ke kubur, tidak usah lari-lari terburu-buru, pelan-pelan saja, nanti jatuh. Dengan zikir la ilaha illallah. Sampai di sana pun masuk di kubur, semua alas kaki dicopot. Supaya apa maksudnya? Rasulullah menganjurkan seperti itu. Jadi dicopot alasnya, apalagi yang masuk di liang lahat. Nah,
Kemudian ketika di liang lahat yang 2 orang atau 3 orang yang masuk di liang lahat, Rasulullah menganjurkan apa? Siapa yang tadi malam tidak kumpul dengan istri silahkan turun, tapi yang kumpul tidak boleh. Ternyata apa? Tidak boleh sedikit pun ada pikiran kotor di dalam diri kita, yaitu untuk pergi. Bagaimana? Kan saya sudah sholat, saya sudah mandi junub. Oh tidak, kok kira sahabat tidak mandi junub? Tapi ada bayangan tadi malam, itu waktu mengangkat mayat itu. Jadi itulah hadirin sekalian. Jadi oleh yang terakhir sekali, untuk saudaraku ahli bait kita semua, marilah kita terima keputusan Allah ini dengan sabar dan tabah. Insya Allah kita dapat pahala. Dan insya Allah pula dengan sabar itu mayat kita, almarhum juga akan, seandainya dia akan pasti senang sekali melihat saudaranya yang sabar dan tabah membuat keputusan saja. Tidak ada orang yang tidak cinta kepada keluarganya, apalagi orang tuanya, anaknya, cinta semua. Apalagi tinggalkan, tidak mau kita kehilangan. Ada sebuah kisah, ada rumah tangga ingin sekali punya anak. Begitu dia punya anak, Masya Allah, sayangnya luar biasa sama anak ini. Mau makan, anaknya ditanyakan sudah makan atau belum. Saking cintanya kepada anak itu. Ibunya juga orang yang beriman juga, luar biasa, sayang juga sama anaknya. Tapi dia lebih sayang bapak ibunya kepada Allah daripada yang lainnya. Menangis ya wajarlah, namanya manusia normal kalau menangis. Tapi tidak berlama-lama, menyadari sepenuhnya keputusan Allah. Akhirnya ditutup itu anaknya dengan kain. Begitu datang bapaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya. Mana anak kita? Tenang dikit dulu, masih capek, duduklah dulu. Kemudian setelah duduk, iya tapi mana anak kita ini, saya bawakan oleh-oleh gitu. Begini, saya mau tanya sama bapak, andai kata ada orang titip barang sama kita, kemudian orang itu mengambil barangnya, bagaimana sikap bapak? Ya harus diberikan karena memang barangnya orang itu. Begitulah anak kita. Anak kita milik Allah dan Allah mengambilnya. Bagaimana sikap bapak? Ya menangis tetapi merelakan akhirnya kepergian, karena memang semua milik Allah. Dahulu diambil oleh Allah atau yang memiliki diambil oleh Allah. Olehnya itu berhati-hatilah hidup di dunia ini, berbuatlah baik terus-menerus, taatlah terus-menerus, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah mati kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, baik pada akhirnya. Saya kira itulah yang sempat saya kemukakan, lebih dan kurangnya. Oh ya, olehnya itu marilah sebelum saya tutup, mari kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita menundukkan kepala, mari kita merendahkan hati kita, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang pandai mengingat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang baik dalam beribadah. Kami, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kasihanilah dia ya Allah. Allahumma tahrimna ajrahu, muliakanlah pahalanya ya Allah, muliakanlah pahalanya. Allahumma tahrimna ajrahu wa la tadillanna ba'dahu, dan jauhkanlah dari aib sesudahnya ya Allah, jauhkanlah aib dari sesudahnya ya Allah. Rabbana, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isolasi rumah Solanasang Jamaah Tasiyah yang kami hormati, kusanga Mas yang Sambu Mutu
ceramah na parampo Ustad Dina salurundun itu jona di sanga kamatean dinopa di popa paraya di poparaya bisa menjadi tambahan ilmu lako kita, bisa menjadi tambahan bekal lako kita untuk menjalani hidup di dunia ini dan menanti datangnya ajal. Nah lako keluarga dan opa nah bisa menjadi pak pakatana sundun. Lako Ustadz kami haturkan banyak terima kasih. Sebelum kita tutup acara takziah pada malam hari ini ada penyampaian bahwa insya Allah besok jika tidak ada halangan prosesi penyelenggaraan jenazah almarhum orang tua kita itu akan kita mulai setelah sholat Jumat. Jadi akan kita mulai setelah usai sholat Jumat. Jadi sekitar jam setengah 11 sudah dimulai mandikan ini. Penguburannya setelah sholat Jumat, tetapi proses penyelenggarannya itu sudah dimulai jam-jam 10, memandikan, ya, mengkapani dan seterusnya. Penguburannya setelah sholat Jumat. Acara kasih rampunan talan takziah yang pertama kami dari pemandu acara Kikua Kode Sumanga tu Karapasanta Solanasang ta dampangan kami ke Deni buangan kadang kitang meninan melo kita pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya, bisa. Assalamualaikum. Batu atau Bu? Oh iya. Arif, angkat lebaran tentang jalan. Asal tahu ada di Majen nih. Masuk. Pak Mansur dia. Iya. Oh, ya dia Pak Mansur.